Hai Titers, kali ini kita akan banyak ngobrol tentang apa itu aktor, apa tugas aktor, dan apa yang perlu disiapkan oleh seorang aktor. Oke, apa itu aktor? Aktor adalah orang yang membawa misi informasi dari sebuah naskah atau misi dari seorang sutradara agar disampaikan kepada penonton atau khalayak atau apresiator begitu. Jadi aktor itu memang tugasnya adalah seperti ujung tombak dari sebuah pertunjukan, dia penyampai informasi. Kemudian apa yang perlu disiapkan oleh seorang aktor? Tentu karena aktor itu medianya adalah tubuh. Kenapa tubuh? Ya karena memang modal utama dari seorang aktor adalah tubuhnya sendiri, begitu. Bagaimana seorang aktor ini harus memiliki kesadaran untuk mengolah tubuhnya. Karena ini adalah modal utama seorang aktor. Ya kalau misalnya teman-teman bisa lihat teman-teman musik, pasti medianya alat musik. Teman-teman lukis, medianya adalah kanvas dan kuas. Kemudian kalau teman-teman misalnya sinden, dia medianya pakai suara dan sebagainya. Karena kita adalah seorang aktor dan hari ini pembahasannya tentang aktor, maka kita akan membahas tentang media aktor, yaitu tubuh seorang aktor. Nah, ngomongin tubuh seorang aktor, aktor tentu wajib sekali punya kesadaran untuk mengolah itu. Sebenarnya modalnya itu ada dua, seorang aktor, tubuhnya dan imajinasinya. Nah, untuk mengolah tubuh ini ada banyak sekali cara dan metodenya. Yang pertama, langkah awal untuk mengenali tubuh ini atau media kita sebagai seorang aktor adalah hal yang wajib kita lakukan adalah kita harus mengenali diri kita. Diri kita, berkenalan sejauh apa diri kita, se-fleksibel apa diri kita, atau adakah kebiasaan-kebiasaan lain yang kita tidak menyadari itu. Jadi kesadaran ini harus dibangun dengan cara apa? Hal-hal yang sederhana yang bisa teman-teman lakukan. Misalnya kesadaran kita ternyata memiliki kebiasaan untuk duduk dengan cara tertentu, atau melihat dengan cara tertentu, atau kita punya ekspresi khas tertentu. Nah, sebagai seorang aktor, itu diharapkan untuk meminimalisir hal-hal yang yang menetap, kebiasaan yang menetap seperti itu. Misalnya, saya memiliki kebiasaan seperti ini duduknya. Teman-teman bisa mengeksplorasi, gitu. Atau besok saya akan duduk seperti ini, atau biasa seperti ini, gitu. Nah, dengan kesadaran-kesadaran itu kita akan kaya akan bentuk-bentuk, atau ini nanti akan berpengaruh pada gestur ketika kita memainkan karakter tertentu, atau akan mempengaruhi kekayaan ingatan atau brankas ingatan tentang bisnis acting, gitu. Jadi hal-hal kecil ini jika disadari, kita akan kaya tentang gestur, bisnis acting, atau merespon sesuatu dengan tawaran lain, tidak dilakukan secara umum pada umumnya, tetapi dilakukan sesuai kebiasaan karakter atau tokoh yang kita ciptakan. Begitu. Selain menyadari diri sendiri, menyadari keberadaan diri, menyadari diri kita, kemudian melakukan banyak aktivitas dengan kesadaran, itu akan membantu kita untuk mengenali diri kita lebih dalam. Kemudian teman-teman juga bisa seperti menyadari interaksi kita dengan lingkungan sekitar, dengan teman, dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan dosen atau di pasar. Nah, kesadaran interaksi ini bisa teman-teman simpan untuk kekayaan gestur, kekayaan ingatan, kekayaan interaksi, dan kesadaran tubuh kita ketika merespon. Nah, hal-hal ini jika teman-teman
sudah melakukannya secara rutin dan dengan kesadaran, ini akan membantu teman-teman untuk lebih eksploratif ketika menciptakan karakter di proses teater misalnya, karena teman-teman sudah membangun itu menjadi kebiasaan sehari-hari, jadi proses itu sudah menjadi kebiasaan yang menubuh itu sendiri. Nah, nanti jika teman-teman itu sudah melakukannya dengan sadar, teman-teman tentu akan mengenali tubuh-tubuh itu. Tubuh mana yang perlu dieksplor lebih lagi, atau teman-teman akan menemukan potensi-potensi mana yang perlu ditingkatkan lagi, atau punya karakter-karakter yang tidak seimbang, maksudnya karakter-karakter yang lebih menonjol yang perlu diolah dan dikurangi. Sebenarnya kalau dialog seperti ini, kayaknya aku harus menghilangkan karakter burukku yang ini. Kalau saya ketika melihat fenomena ini, saya tidak akan mengurangi karakter itu, tidak akan menghilangkan karakter itu, tapi lebih ke mengurangi karakter-karakter yang menonjol pada diri saya, atau kebiasaan-kebiasaan yang menonjol dalam diri saya, agar balance. Jadi agar tubuh kita itu selalu netral untuk merespon sesuatu atau bereaksi terhadap sesuatu, seperti itu. Itu tubuh, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita analogikan lagi yang paling mudah gitu, kalau tubuh aktor itu seperti rumah misalnya, yang teman-teman harus memiliki pembagian ruang-ruang itu, ruang tamu, ruang depan, ruang belakang, kebun. Nah, bagi saya tubuh aktor ini seperti rumah yang pembagiannya sudah tahu kapan saya akan meletakkan aktor A di kebun atau di mana, sehingga ketika saya menciptakan keaktoran itu berpotensi untuk clear, karakternya akan clear, tidak tercampur atau ngeblur atau blend dengan karakter-karakter sebelumnya yang pernah saya ciptakan, atau malah karakter itu kadang terdistorsi dengan karakter asli saya sendiri. Ya mungkin belum ada ya, maksudnya kayak penciptaan keaktoran yang pure atau dia benar-benar terjadi, itu jarang sekali. Tapi setidaknya kita berusaha untuk mendekati itu, gitu. Jadi agar penciptaan karakter kita itu mendekati clear, begitu. Nah, tadi tubuh ya, itu banyak sekali metode, bisa latihan, pencak silat, bela diri, olahraga, atau apapun bisa dilakukan agar kita mencapai ke arah fleksibel, ke arah netral, ke arah tubuh yang siap untuk menjadi apapun, atau memerankan apapun, atau menciptakan apapun. Jadi aktor itu akan sangat terbantu jika dia memiliki kebiasaan yang memang siap gitu, bahwa latihan itu adalah hidupnya, dirinya, begitu. Itu untuk tubuh seorang aktor. Lalu persiapannya apa saja? Persiapannya banyak sekali. Apa yang perlu disiapkan oleh seorang aktor? Karena medianya tubuh, tentu kita harus menjaga tubuh. Tubuh itu kan ada jasmani, rohani. Nah, ini kita siapkan dengan baik. Jasmani mungkin teman-teman harus memiliki pola hidup yang sehat, kemudian kesadaran untuk makan dengan baik, kemudian sering-sering meditasi atau menjaga rohani ini agar tetap memiliki mood yang baik. Barangkali kalau saya untuk menjaga mood saya itu biasanya sering memakai parfum saat latihan, atau saya akan makan sesuatu yang membuat saya senang. Itu banyak metode, dan barangkali teman-teman nanti seiring berjalannya waktu akan menemukan metodenya sendiri untuk penciptaan keaktorannya atau karakter yang akan dimainkan. Tapi hal yang paling penting bagi
seorang aktor menurut saya itu adalah bagaimana teman-teman itu sering atau banyak melakukan observasi, karena observasi ini akan membantu menambah brankas ingatan. Jadi kenapa saya menyebutnya brankas ingatan? Brankas ingatan itu adalah memori-memori lakuan, memori-memori emosi, memori-memori peristiwa yang itu barangkali bisa menjadi bahan kita saat menciptakan karakter tertentu gitu. Nah, ketika kita melakukan banyak observasi, tentu kita akan banyak menangkap fenomena, peristiwa, atau lakuan banyak orang yang bisa kita simpan. Nah, nanti ini akan jadi modal gitu. Modal kita untuk membantu imajinasi kita. Karena aktor tanpa imajinasi akan bagaimana gitu. Sedangkan kita banyak melakukan latihan-latihan yang membutuhkan imajinasi. Bagaimana kita mentransfer dari sebuah data atau naskah itu kita transfer ke dalam diri kita dengan imajinasi kita, dan kita merealisasikan imajinasi itu gitu. Nah, imajinasi kita sebagai seorang aktor itu juga penting untuk kita latih. Salah satunya dengan cara apa? Observasi, kemudian atau teman-teman bisa melihat video, membaca buku, itu penting sih. Karena ketika kita sering membaca buku, misalnya kita terbiasa membaca buku tentang sejarah misalnya. Ketika kita memerankan karakter atau tokoh itu, seorang ahli sejarah, itu akan mudah gitu. Nah, bagi saya, kalau misalnya kenapa sih aktor itu harus latihan 6 bulan atau bisa sampai setahun gitu? Karena kita di usia kita, misalnya kita usia 20 gitu, kemudian kita memerankan tokoh A dengan jangka 6 bulan sampai setahun itu ya gimana gitu, karena memang untuk membiasakan karakter itu menjadi menubuh dengan diri kita gitu. Karena dulu ada artikel yang mengatakan kalau kamu untuk mau jadi ahli harus latihan selama 4 tahun minimalnya gitu. Nah, dengan kita latihan 6 bulan, 3-6 bulan atau setahun, dengan per hari latihan 6-8 jam, itu artinya kan kita mengasah keahlian kita, gitu, skill kita untuk menjadi karakter itu, atau untuk memerankan karakter itu. Sebenarnya yang lama itu adalah pembiasaan karakter itu. Bagaimana kita membawakan karakter itu sudah tidak menjadi sesuatu yang aneh, tapi menjadi jelas, motifnya jelas. Kemudian kita juga eksplorasi, mencari peluang-peluang kebenaran atas karakter yang akan kita ciptakan dari sebuah naskah gitu. Jadi misalnya karakter A, misalnya karakter anak SMA, itu secara umum bagaimana? Misalnya, oh dia lebih banyak senang, lebih suka banyak main, lebih banyak menghabiskan waktu sama teman-teman, dan sebagainya. Tapi kan itu secara umum gitu, secara umum. Tapi kita tidak tahu latar belakang dari tokoh atau karakter yang kita ciptakan dari sebuah naskah itu. Apakah dia memiliki trauma yang lain, atau bagaimana? Atau dia memiliki sisi kehidupan yang seperti apa, sehingga menciptakan karakter yang khas dari tokoh itu. Dan respon dari tokoh itu tentu berbeda dengan karakter-karakter pada umumnya, seperti itu. Jadi, imajinasi kita harus kaya, harus nakal, harus dibebaskan untuk melihat peluang-peluang lain yang bisa kita ciptakan. Begitu. Kemudian ada pengendapan. Ketika kita sudah melakukan banyak observasi untuk tubuh kita, kemudian menyimpan itu memori-memori semuanya tentang imajinasi, peristiwa, dan banyak hal tentang karakter atau keaktoran yang kita ciptakan, kita endapkan dalam tubuh kita. Pengendapan ini fungsinya ya agar menumbuhkan kepada diri kita proses penerimaan tubuh kita dengan karakter yang baru. Kemudian terkadang
agar perasaan itu menjadi perasaan yang murni, tidak disertai dengan gejolak-gejolak emosi yang lain, seperti itu. Nah, latihan pembiasaan ini oleh tubuh kita, karena tubuh kita itu kan istilahnya kalau aktor itu seperti keluar masuk, keluar lalu lintas karakter-karakter tertentu, seperti itu. Kalau ini tidak dilatih, ini juga akan menjadi bahaya. Kadang karakter itu akan meracuni diri kita atau menjajah diri kita, sampai kadang ada aktor yang kehilangan dirinya gitu, sampai karakter itu menjadi benar-benar menubuh, kemudian menjadi kebiasaannya, kemudian menjadi dia yang baru, dia dalam tanda kutip adalah aktor yang baru gitu. Jika teman-teman tidak melatih lalu lintas tubuh ini, tidak menemukan di mana tombol on off pada diri kita, ini akan bahaya menurut saya. Jadi kita harus tahu kapan kita mengaktifkan diri kita dan meng-off-kan diri kita. Diri kita yang saya maksud adalah karakter tadi ya, karakter atau jati diri barangkali, jati diri kita gitu. Jadi ketika itu semua sudah selesai, tubuh secara otomatis akan melepaskan karakter itu atau menyimpan karakter itu di bagian mana, di ruang dapurkah, atau di ruang tamu, atau di halaman belakang misalnya, seperti itu, dan dia akan tetap menjadi dirinya sendiri. Nah, kesadaran tubuh ini agak rawan kalau teman-teman tidak melatihnya. Dengan cara apa? Kesadaran tadi. Kesadaran itu dibangun dengan hal-hal kecil, sederhana yang teman-teman bisa lakukan dimanapun. Jadi aktor tuh harus punya kesadaran, harus punya imajinasi. Kalau sudah punya dua itu, sudah bisa menjadi aktor yang selamat gitu. Gitu teman-teman. Teman-teman kalau punya banyak metode lagi atau punya cara, atau barangkali ada banyak informasi yang miss, atau teman-teman bisa menambahkan tentang perjalanan keaktorannya, bisa tulis di kolom komentar di bawah gitu. Bye bye.